bersama kita berdua seperti biasa di Supermax Channel. Dan hari ini kita akan membahas satu materi atau satu tema yang pastinya teman-teman akan perlu. Ya, masih di seputar event management dan kali ini tentang event strategy. Betul. Ya, kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih spesifik dalam handling sebuah event lah. Ya, jadi mungkin sementara sih sudah banyak dilakukan mengenai strategi event. Tapi mungkin juga banyak yang belum terlalu concern. Ya betul, padahal event strategi ini salah satu nyawanya juga ya. Tuh. Nyawanya Apa event. ya, sukses sih sukses, berhasil sih berhasil. Tapi bisa lebih fix lah gitu ya. Bisa lebih, event itu bisa lebih baik dan bisa lebih dapat goalsnya pada saat strateginya itu dibuat sebaik mungkin. Betul, jadi kalau biasanya skalanya kesuksesan 7, mungkin sudah nonton Supermax ini bisa jadi 10. 20 lah. Skala 10 kita 20 gila ya. Oke teman-teman, jadi seperti biasa jangan lupa disiapin buku catatannya. Karena akan ada notes di bawah, akan ada teks di bawah untuk teman-teman semua. Supaya apa yang disampaikan hari ini sama narasumber lebih jelas ya Ayah. Ya. Gitu, terus jangan lupa juga komen dan kasih pertanyaan di kolom komen. Tuh, akan ada giveaway. Yes, giveaway. Berupa voucher dari blibli.com. Oke. Senilai 200.000. Untuk total 10 pemenang. 10 pemenang. 5 pertanyaan terbaik dan 5 komen terbaik. Ya. Oke. Di-remind aja, ngisinya jangan di kolom chat. Iya, kolom chat itu buat ngobrol. Ya, karena setelah episode ini kolom chatnya hilang. Jadi kalau mau hadiah silahkan tulisnya di kolom komen. Akan. Ya. Oke langsung aja ya. Oke. Teman-teman semua pasti udah penasaran siapa sih narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Supermax Channel. Nah, oke teman-teman. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Seperti biasa, selalu luar biasa. Jadi Supermax ini selalu mendapatkan kebahagiaan karena narasumbernya tuh apa ya, orang-orang hebat ya, dan mereka tuh mau sharing. Itu sini. dia yang paling penting, bukan cuma sekedar hebat tapi mau berbagi. Betul. Jadi mau beredukasi juga gitu ya. Ya, siapa dia Neng? Sebetulnya narasumber kita kali ini itu adalah seorang CEO dari Berlian Entertainment. Ya, dia juga di situ sebagai kreatif director dan juga project director, sama di Berlian Entertainment juga. Kalau ngomong gigsnya sih ya Berlian ya. Siapa yang nggak tahu Berlian Entertainment, eventnya apa aja udah terlalu banyak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Oke. Apa aja eventnya? Oke teman-teman, langsung aja ya Neng. Kita lihat dulu profil narasumber kita kali ini. Please welcome Mas Dino Hamid. Terima kasih. Apa kabar Mas? Baik. Terima kasih loh udah mau datang ke studio Supermax ya. Wajib ya. itu. Sebegitu padat jadwalnya. Patah sih padatnya. Enggak lah, Mas Dino ini termasuk salah satu yang masih produktif di masa pandemi kemarin ya. Banyak sharing juga, bikin banyak sharing juga. Terus Yang mau hadir di sini sebuah kehormatan lah buat kita. Asik. Gimana Mas, aku tuh pengen tanya tentang, kan Berlian udah banyak banget bikin event dan gak pernah biasa, bener gak? Setuju ya? Nah, selalu aneh, selalu unik, selalu menarik buat audiens. Iya. Dan selalu sukses, itu intinya adalah. Boleh cerita gak event terakhir ya yang gue pengen tahu banget tentang si New Life Experience ini ya. Cerita dong Mas eventnya. Ya, jadi memang New Life Experience itu spiritnya sesuai judulnya gitu. Karena kondisi saat ini kan kondisi yang tidak kita harapkan sama-sama, kondisi yang tidak kita rencanakan sama-sama gitu. Jadi memang kondisi pandemi ini
quote unquote dari masalah buat semuanya termasuk industri kita kan Iya. gitu. Tapi kita tetap harus hidup kan. Betul. Kita harus bergerak gitu kan, tetap harus membuat karya, akhirnya keluarlah konsep itu. Jadi New Life Experience itu filosofisnya membuat konsep yang adaptif terhadap kondisi saat ini. Nah kemarin kita first seasonnya itu membuat konsep drive-in. Ya, drive-in concert ya. Kenapa drive-in? Karena menurut kami, analisa kami dan akhirnya terbukti itu format yang sangat quote unquote sangat safety buat audiensnya karena mereka terisolir dalam mobil gitu. Jadi untuk tahap awal kami udah cukup berhasil meyakini bahwa industri ini tetap jalan tapi dengan safety protokol yang tepat. Betul. Dan Berlian jadi bikin standar sendiri untuk itu. Ada adaptasinya lah ya. Iya, harus. Sebetulnya apapun kondisinya selagi kita bisa beradaptasi, event sih bisa digelar. Betul sekali. Betul. Tapi ya itu tadi balik lagi ke protokolnya kan. Betul. Sebenarnya kemarin itu pembuktiannya itu bukan pembuktian eventnya tapi pembuktian terhadap sistem safety protokolnya. Nah, dan itu jadi jauh lebih penting sekarang ya. Percuma karena itu jadi tolak ukur juga buat pelaku industri yang lain. Ya, betul. Karena kan nggak mungkin gue hidup sendiri. Dengan adanya event kemarin untuk menghidupkan ekosistemnya gitu. Ya, mudah-mudahan sih bisa jadi benchmark buat yang lain ya. Karena tadi sih pengennya kan tetap langsung hidup lagi nih Mas. Betul. Cuman kan gak bisa secepat itu untuk balik lagi tuh. Jadi harus merhatiin banget sih safety protokol itu. Betul. Ya eventnya gila-gila lah Berlian ya. Iya. Itu, Jambul Khatulistiwa itu. Hari ini. Itu memecahkan rekor apa Mas? Rekor tiket termahal buat Indonesia. Berapa? 25 juta 25 saja. juta buat tiket konsernya Syahrini. Cuman Dino Hamid dan Berlian Entertainment yang bisa. Ada lagi Neng. Ya. Itu tuh yang Noah konser Dua benua. 5 negara. 5 negara 2 benua. Satu hari. Dalam satu hari. Selalu buat sesuatu yang luar biasa. Iya. Gitu. Nah ini makanya kita hari ini kita bahas nih sebetulnya strategi event. Ya. Jadi ya mumpung pakarnya ada nih. Gitu. Jadi hari ini kita coba bahas Mas, materinya adalah strategi event strategi lah. Ya. Nah, sebetulnya seberapa jauh sih event strategi kepentingannya dalam sebuah proses pembuatan event. Nah, itu penting banget ya. Percuma bikin konsep bagus-bagus kalau nggak dijalanin atau diikutin sama strategi yang keren. Betul. Gitu. Oke. Jadi kita langsung aja ya. Oke. Tapi jangan langsung dulu. Break dulu sebentar aja. Abis ini kita akan langsung masuk ke materi bareng sama Mas Dino Hamid. Jadi tetap di Supermax Channel. Oke. Kita langsung masuk ke segmen 3 nih. Udah mulai masuk ke main course-nya nih. Appetizer dulu ini. Oke. Belum main course. Ya, pembukaan ya. Pembukaannya loh. Kalau lagu sih intro kali. Intro dulu. Overture. Oke. Mas Dino. Ya. Gitu. Ini banyak yang belum tahu juga ya. Sebetulnya kadang-kadang kita latah dengan istilah event organizer. Ya umumnya pada tahunnya itu ya. Betul. Padahal kalau kita searching Mas, sebetulnya event organizer itu hanya ada istilahnya di Indonesia. Memang. Gitu. Ya. Jadi tapi kita sudah terlalu terlalu latah atau kearifan lokal di sini sudah menyebut bidang pekerjaan kita itu adalah event organizer Mas. Nah ini anak EO gitu ya. Kerja di mana EO? Gitu. Walaupun sebetulnya harfiahnya atau di kalangan internasional itu tidak pernah menyebut sebagai bidang kerjanya itu adalah event organizer. Ya. Nah, boleh dong Mas kasih penjelasan sebetulnya gimana sih perusahaan atau bidang kerja kita ini seperti apa sih gitu? Iya, jadi kalau bicara statementnya ya, di dunia ini sales services itu disebutnya itu bukan IO tapi Event Services Company. Gitu. Event Services Company. Ya, itu pun ada 2 gitu. Ada dua service gitu. Satu bicara event planning. Oke. Setelah itu event management. Jadi terpisah tuh. Nah, kalau sekarang di Indo kan dari mulai merencanakan sampai mengeksekusi ya. itu jadi satu gitu. Paket bundling gitu. Maka kadang-kadang
event planning ini value-nya kecil karena dia mengkonsep dan lain-lain itu bagian dari eksekusi padahal Setuju. ini sebenarnya titik beratnya di sini nih gitu. Betul. Tidak ada hilir kalau nggak ada hulunya. Wah, iya benar. Padahal kalau itu bisa kebagi 2 konsep sebetulnya si event planning ini punya value ya Mas. Iya. Iyalah. Iya, sebagai peranannya penting juga. Penting. Jadi ada event planning dan event management. Iya. Planning itu adalah dia yang Dari mulai industri hulunya lah ya. hulunya gitu. Dari mulai konsep development, research Oke. dan lain-lain itu di sini. Dan ini standalone kan harusnya Mas ya. Harus gitu. Oke, dan satu lagi adalah event Event management. Dia lebih ke eksekusi berarti. Eksekusi, production dan lain-lain. Oke. Kalau Mungkin di melalui di Supermax ini announcement pertama kali secara edukasi ya. Jadi orang tahu juga. Iya, 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 jadi nggak ewel lagi ya. Nah, Ya, ya. jadi bisa jelas gitu posisinya. Ya. Gue nih IO apa? IO planning, Planning, atau atau- IO management gitu. Atau- Event management, sorry. Iya. Mungkin dia mulai sekarang kita juga bisa apa ya bilang bahwa saya bergerak di event planning atau saya bergerak di event management. Yes. Betul. Ya karena event organizer itu secara internasional mungkin sebetulnya nggak ada ya Mas. Iya. Ya, Gitu. ya. Nah, kalau di event planning sendiri Mas, Ya. itu tuh apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh seorang event planner ya kalau disebutnya? Ya, jadi kita bicara startupnya dari sebuah konsep, Ya, konsep dulu ya. Kreatif, Terus ya. bicara setelah konsep kreatif, ngomongin production treatmentnya, ngomongin setelah productionnya ketahuan, ngomongin rough budgetnya gitu. Oke. Ya. Karena kita harus ukur juga gitu kan, konsep ini rasional atau enggak gitu. Terus udah ngomongin turunannya tuh, follow through-nya, ngomongin jadwalnya, ngomongin how to manage-nya gitu. Ya. Baru setelah itu jadi kita bisa distribute ke event management. Untuk Oke. membuat detailnya secara budgeting, Ya. secara eksekusi. Ya. Oh, jadi pengorganisasiannya ada di event management Betul, ya. harusnya Event seperti planner itu. membuat sebuah konsep dan turunannya tadi, detail tadi, kemudian menurunkan untuk diorganisasikan untuk menjadi sebuah event. Ini satu hal yang menarik bahwa sebetulnya pada saat akhirnya event planning dan event management ini dibundling menjadi di kita seolah-olah satu kesatuan di IO ya. Akhirnya sebetulnya teman-teman juga yang agak dirugikan betul Mas ya. Betul, apalagi tim quote unquote kalau di komputer back end-nya gitu ya, Oh, iya. yang memikirkan Iya, gitu. iya. Yang lembur 24 jam, yang kena revisi, Yang ya buat kan? konsep. Iya. buat konsep itu kadang-kadang Gambar, jadi tidak ada value-nya saat misalnya kita quote unquote bisnisnya itu B2B gitu, ada kliennya, dia cuma ngeliatnya di hilirnya gitu kan, Iya. pokoknya lihat hasilnya aja gitu, padahal Iya. sebenarnya kan development awalnya memang ada di si planning tadi itu. Ya, ini juga menurut saya karena kadang-kadang jualannya itu di manajemen. Betul. Jualannya itu dieksekusi Mas ya. Di sini ya? Ya di Indonesia, Di Indonesia ya. Di Indonesia itu jualannya adalah di eksekusinya gitu. Padahal si planningnya jadi bonus nih atau Iya betul. ya. Jadi kadang-kadang Padahal ya pengalaman saya juga kadang di luar itu yang buat planning siapa dan itu juga punya value. Kemudian yang mengeksekusi siapa juga itu punya value. Malah jadi lebih profesional di bidangnya masing-masing. betul. Oke. Tapi di sini sebenarnya walaupun dihandle oleh satu company sebenarnya bisa dua-duanya ya. Cuman harusnya kalau dia sebagai event planning itu sebetulnya ada value-nya sebenarnya gitu. Jangan sampai yang tadi di quote cuman event manajemennya doang ya Mas ya selama ini ya. Selama ini kan di quote harga satuan barangnya. Harga yang gitu. terlihat gitu kan. Ya, Sebenarnya terlihat konsep gitu. kreatif tuh karena bener nggak ada nilai pastinya sebetulnya ya. Nanti kita ngobrol seru nih. Ya. Kan karena kebanyakan juga pitching nih. Ya. Bicara pitching. Pitching itu jadi kesatuan antara konsep dan produksinya. Betul. Ya, harusnya dipisah tuh. Ya. Ya, Betul. konsepnya seperti apa? Ya. Ya, siapa yang menang pitching di konsep, ya dia bisa dapat nilai atau value. Iya. Padahal kalau di pitching itu kan emang ada bobot nilai buat konsep kan. Iya. Betul. Tapi bobot nilai itu tidak masuk ke harga gitu. Itu yang Cuman kita- bobot nilai aja gitu kan. Iya, Tapi nggak iya. dihargain gitu bos. Ya. Mudah-mudahan sih yang nonton Supermax kali ini bukan cuma teman-teman IO ya, tapi juga teman-teman Iya. dari brand ya sama Iya. klien ya. Aduh, susah loh bikin konsep. Karena udah ada juga sih brand-brand yang udah di situ, apalagi brand-brand internasional mereka udah cukup menghargai gitu. Iya. Antara planning sama eksekusi mereka udah bisa menilai gitu masing-masing gitu. Tapi harapannya ke seluruh brand yang lain ya dengan adanya program malam ini kita sosialisasikan juga mereka bisa melihat ke situ gitu. Iya. Kalau ada art dan action, sebetulnya artnya ini kan sebetulnya lebih di planningnya, betul? Mas? Betul. Ya, gitu. Bagaimana mendesain itu kan butuh energi luar biasa. Betul. Mendesain konsep, detailing, menggambar. Sampai kadang-kadang teman-teman desainer tuh bicara,
ini desain grafis ya, bukan desain gratis. Gitu. Iya betul. Yo, ngegambar itu, wah sampai gambar 3D itu, Oh iya. waduh. Terus dia plotting di venue segala Iya, macam. Ya gara-gara budgeting dia nggak menang, tapi ini harusnya dapat sebuah penghargaan. Itu sih Ya. yang jadi memang kita harus agak kritis kali Ya, ya, sekarang ya. ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Jadi banyak yang lebih sadar lah Ya. gitu. Makanya jangan jualan, jangan IO. Iya, bahasanya Iya benar, harus benar, jelas. benar. Ya. Harus Posisi di mana. jelas. Tuh, jangan paketan. Ya, dipisah biar value-nya jelas. Asik. Berlian terpisah pasti dong. Kita udah. Udah. Dari awal kita clear sih. Jadi kalau kita secara korporasi satu, tapi kalau secara services udah terbagi, ada yang memang content creator gitu, memang konsep, konsultan, ada yang memang eksekusi gitu, manajemen. Oke. Jadi kadang-kadang kita cuma konsep doang, eksekusi orang lain. Ya, sering, ya, kayak ya, itu gitu. sering ya. Ya. Nah, berarti kita harus bicara ini sih tentang skop pekerjaannya kali Mas ya. Ya. Bedanya apa sih sebetulnya sebagai event planning dan event management? Mungkin kita mulai event planning dulu kali ya. Skop pekerjaannya itu apa sih sebetulnya? Startnya dari sana, Neng. Ya, supaya teman-teman juga nanti nggak bingung, gue ada di posisi mana sih sebenarnya ini? Nah, gitu. Ya jadi kalau event planning itu memang harus kuat di development. Ya. Itu bicara ngomongin research. Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Research itu banyak hal gitu. Kalau ke produk itu lihat ke sisi marketnya, gitu, target pasarnya, terus ngomongin lagi tren yang berkembang seperti apa. Terus kalau bicara masuk ke industri musik atau festival, dia harus lihat. Ya kalau sekarang udah banyak kan digital platform musik, lihat mana yang listener paling besar dan lain-lain. Itu Yeah. bagian dari research. Riset gitu. paling penting ya. Berarti skop Betul. pekerjaan riset dulu nih. Itu Benar. riset nomor satu. Kedua setelah kita lihat hasil researchnya, kita udah mulai turun ke developmentnya. Oke. Berdasarkan hasil research. Nah setelah itu masuk ke poin yang paling penting itu strateginya gitu. Oke. Di strategi ini apa yang dilakuin? Ya jadi Biasanya? setelah hasil research kita develop kreatifnya untuk follow through hasil itu untuk berhasil KPI-nya kita buat strategi. Oh, oke. Jadi bikin strategi apa yang diperlukan untuk bikin si event itu ya. Langkah-langkahnya seperti apa, roadmap-nya seperti Roadmap-nya apa. seperti apa. Ya. Oke. Dan terakhir koordinasi untuk ke pihak event management atau pihak yang mengeksekusi. Oh, oke. Ya. Berarti scope of work-nya ada 4 nih berarti ya kalau di event planning ya. Oke. Research, development, strategi, sama koordinasi. Tuh, teman-teman ada di bagian itu nggak? Nah, kalau di situ berarti teman-teman event planning. Ya. Ya, dan itu apa ya, effort kerjanya itu Kayak gampang ya. Iya, kalau gila itu. Padahal poin pertama aja udah mumet ini riset. Gitu ya. Dan saya sih masih agak sedih kadang part itu tidak dihargai loh. Oh iya. Iya. Yang tadi kita bahas ya. Semoga setelah ini teman-teman yang ada di sini itu bisa lebih membuktikan positioningnya lah ada untuk bisa bisa lebih dihargai, Mas. Betul. Oke, lanjut Mas. Tadi kita udah ngomongin event planning. Ya. Abis itu masuk ke event management kan. Nah, Ya. perbedaannya apa? Di situ scope of work-nya lebih ke mana pekerjaannya? Iya. Kalau event management tuh levelnya memang level artnya kita seninya itu lebih seni eksekusi. Jadi dia harus mempersiapkan pre, pro atau action dan post-nya gitu. Oke. Kalau pre itu udah mulai ngebangun Preparing-nya tim gitu Oke, kan. bentuk tim, betul. Udah workflow, budgeting gitu. Kalau bicara action udah pasti jelas ngomongin how to execute-nya gitu. Iya, gimana bikinnya? Ya kan production, show management, logistik, terus FOH gitu kan, semua di situ tuh di action dan Di action ya. post event tuh evaluasi dan ya lebih ke evaluasi lah kalau Evaluasi dan report lah ya. reporting. Oke, berarti itu part dari event management ya. 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 Gitu. Berat juga itu sebetulnya sih. another challenging Iya, karena kadang-kadang public client semua itu lihat di hilir gitu. Nah, betul. Sukses Jadi, tidaknya dinilai dari hilir jadi ya. masing-masing punya challenge lah. Iya. Ya, apa namanya? Sebetulnya part yang manajemen ini yang banyak dilakukan dan akhirnya yang bisa dijual, Mas. Ya, karena secara visual terpampang mereka. Iya, gitu. secara Asli gitu kan bagian dari Event management. event management gitu. Secara checklist ada, Mas. Iya. Dan punya nilai gitu masing-masing untuk Iya. bisa dijadikan sebuah quotation lah gitu. Betul. Ya, misalnya case kemarin saya sempat nonton Reza Lesmana masalah listrik kita nanti ya itu pasti dilihat event management. Bukan tim kreatornya gitu Iya, kan. iya. Gitu. Padahal mereka nggak bisa kerja kalau event planning yang nggak jalan. Betul. Iya, buat apa lo karena kita kan gitu. bikin based on planningnya kan Planning, sebetulnya iya. gitu. Jadi mungkin kalau event management
nggak tahu ya, lebih terukur bener gak sih ya tadi ya, lebih ada standar ukurannya gitu loh. Kalau planning kan larinya art tadi kreasi kan gitu, gimana lebih liar. Kadang-kadang sini yang ketempuhan ya event kan kalau event planning tiba-tiba ini pokoknya konsepnya kayak gini harus terjadi ya gitu. Nah sini nih akhirnya. Ya. Skala harus 1:1 kan di Nah event benar, gitu. jangan sampai dari event Kalau yang planning. di event planning 1+1 11. Kalau di sini iya. 1+1 Tinggal 2. bagaimana Iya. bagaimana membuktikan bahwa itu 11, 7, 8 atau berapa ya Mas? Iya. Penilaiannya ya. Oke, apalagi Neng? Yang pasti kita tadi sih sesuai bahasan kan ngomongin tentang event strategi kan hari ini kan. Itu yang akan kita bahas karena yang Dia tadi posisinya ada di planning berarti. betul ya. ada di planning. Kita akan bahas lebih banyak tentang planning hari ini karena tadi sayang kalau bikin planning yang bagus tapi ternyata Eksekusi yang iya sih strateginya nggak bagus gitu loh. Nah sebenarnya di awal pasti kita tanya dulu bahwa sebetulnya kalau dalam sebuah event strategi itu apa Mas? Jadi event strategi itu balik lagi kita membuat strategi atau langkah-langkah khusus terhadap event yang pengen kita jalankan. Khususnya dalam mencapai target ya. Biasanya kan kalau target tuh bisa kalau bicara B2B target dari kliennya apa gitu. Kalau dari B2C promotor target B2B dari, itu Mas biar teman-teman juga jelas. ya jadi B2B itu kalau yang umum ya bahasa umum itu event manajemen atau event planning yang bekerja sama dengan pihak klien. Gitu, langsung directly gitu. Klien itu bisa government, business to business ya. Bisa corporate gitu. Ya. Tapi kalau bicara event yang quote unquote yang umum bahasa umumnya itu yang B2C itu yang lebih umum dilihat tuh promotor lah gitu. Karena mereka secara bisnis itu langsung directly ke consumer gitu. Bisnis tuh? Bisnis atau business to customer. Business to customer. Oke. Dari bisnis ke bisnis atau bisnis ke customer. Ya. Berarti kita bisa bilang di event strategi ini ada 2 kategori berarti ya yang bisa kita pisahin ya gitu ya. Karena tuh ada sedikit beda angle tuh dari sisi strateginya. Oke. Jadi kategori Corporate sama non corporate lah bahasa lebih. Itu kayak lebih mudah dicerna ya. Jadi corporate-nya yang B2B tadi ya. B2B. skemanya ada 2 ya. Ya. Ada yang Skema di event corporate strategi. Ada yang dan non corporate. Yang umum bahasa corporate itu misalnya ya brand, government. Ya. Oke. Kalau non corporate? Ya bahasa umum promotor lah. Gitu. Promotor kayak ya. gue gini lah. Ya. Promotor versi kita ya. Versi kita. Kalau di luar kan promotor itu disebut juga agensi juga kan. Gitu. Ya karena kalau di luar begitu bicara promotor ya ya dia agensi, dia marketing support itu bisa. Ya gitu ya. Kalau di kita lebih kasarnya Funding. Dia CEO. Nah, kalau gue bukan IO, gue promotor jadi kesannya ada di atas tuh gitu ya. Dia lebih membiayai eventnya dengan Lebih kaya raya lah ya. lebih kaya lah, lebih gengsi gitu. Padahal di luar promotor itu ya Padahal sih agensi sebetulnya. Oke, jadi kembali lagi Mas Dino yang udah benar menerjemahkan posisi promotor, benar nggak sih bahwa nggak selamanya juga bahwa promotor itu harus funding ya Mas ya? Enggak. Ya, gitu. Karena balik lagi sebenarnya promotor itu balik ke tadi tuh lebih kuat di event planning. Kalau di saya ya. Jadi kita merencanakan membuat suatu produk atau brand yang bisa kita jual ke market gitu. Ya. Ya cukup jelas sih sekarang bahwa Iya. sebetulnya nggak ada IO ya, karena yang ada sebetulnya kalau company tadi apa event service company. Betul. Bidangnya hanya event planning dan event management gitu. Ya. Kemudian juga kalau kita tadi bilang istilahnya ada skemanya, ada yang corporate dan non corporate. Yes. Gitu. Ya. Kalau ahlinya datang beres semua ini. Saya juga dapat pencerahan ini jadinya. Ya. Selama ini yang bilang gue promotor, ya sebetulnya juga itu versi di kita juga, versi relatif yang terjadi di Indonesia ya Mas, bukan versi absolutnya sebetulnya gitu kan. Di luar sih agensi Neng. Ya gitu. Jadi orang nggak mau nyebut dirinya promotor kalau bagaimana dia mempromosikan event tersebut, memasarkan event tersebut, itu promotor ya. Betul. Bagaimanapun caranya. Jadi balik lagi tadi ke si event strategi Mas, berarti ya di corporate sama di non corporate juga akhirnya ada beda treatment dong Mas. Ada di pelaksanaannya ya, strategi gitu. Oke. Nah, pengen tahu dong Mas. Ya. Gitu. Hal dasar dalam pembuatan sebuah event event strategi itu apa aja tuh Mas? Yang pasti satu harus ada kontennya.
Nah, Kalau benar. nggak ada kontennya kita mau buat strategi buat apa gitu. Oke. Konten Jadi, tuh konten tuh misalnya saya pengen buat IP festival, Oke. Oke. atau pengen buat konser, atau Oke. mau buat exhibition Iya. atau workshop. Jadi itu kontennya. Kontennya Itu, apa dulu ya? Itu basic launching banget tuh, kah, basic gathering banget. kah gitu ya. Iya, Ah, Iya, harus, iya, iya, harus, iya, iya. harus firm gitu. Iya, iya, Kita iya. harus tahu konten itu. Setelah itu kontennya ada, kita harus tahu marketnya, audiensnya. Oke. Oke. Audiens karakternya ya gitu. Jadi ngomongin audiens kan banyak tuh, ada yang sifatnya pasif, ada Nah, satu-satu nih Mas. Seru nih kayaknya. nih. Seru nih, pasif tuh apa tuh pasif audience? pasif tuh ya dia terbawa arus aja gitu. Mereka hadir karena influencing, tapi Gak aktif dia mah cuek-cuek gitu. Iya, kan gitu iya, ya. datang emang Iya. bukan karena pengen datang juga gitu sebenarnya ya. Ya, Oke. ada juga yang sifatnya awam gitu. Oke. Mereka datang ya karena datang secara sadar tapi mereka awam gitu dengan Ya, ya, dengan kontennya gitu. Oke. Awam terhadap si apapun itu di Iya, eventnya. iya. Oke. Mungkin dia cuma tertarik sama satu poin talent misalnya, tapi dia nggak tahu eventnya apa, itu awam ya misalnya, berarti ya. Atau karena tadi tuh dipaksa temen lah. Oh, atau iya, 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 iya. Ada ya misalnya ada sesuatu yang interest yang dia suka di situ. Iya, 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 tapi bukan whole eventnya, oke. Ada yang expert. Oh. Expert tuh emang udah die hard deh gitu. Die Yang beli tiketnya yang Iya. pertama kali gitu kan. Terus datang yang paling pagi gitu. Paham nih, Cepat. oh ini event beda nih. Oh Iya. event ada ini, kita Iya. paham gitu Iya. ya. Kenapa dia harus datang itu. Iya. Oke, itu expert audience. Iya. Termasuk yang membeli tiket tanpa tahu talentnya siapa ya. Iya. Itu sudah dibuktikan. Itu udah pernah dibuktikan ya. Itu die hard tuh Iya, berarti. ada juga yang kritik, jadi kritis lah, audiens yang kritis gitu. Jadi Oke. jadi itu tipis antara dia die hard sama observer gitu. Oke. Memang biasa datang itu quote unquote pelaku industri juga. Gitu. Dia jadi mengkritik ya akhirnya. Oh, ini kurang ini, kurang ini. Oke. kurang itu. Itu ada ya dua mata pisau sih di sisi. Terlepas dari itu kritik positif, Positif atau atau negatif ya. negatif. Iya. Tapi dia disebutnya kritik. Apa? Iya. Kritis Kritis audiens kritis. audiens, ya. Oke. Terus ada yang bisnis audience, memang datang emang ada orientasi bisnisnya di situ. Oh, ada kepentingan lah ya berarti ya untuk bisnis ada ya. brand, lihat, ini kayak cocok nih buat brand gua gitu. Studi banding. Studi banding. Oh, studi banding. Tadi jadi yang observer tadi kali ya. Beda lagi nih. Beda, Oh, kalau beda ini lagi ya. emang dia ada emang Ada objektifnya kepentingan. datang buat dia ngeliat nih acara ini beneran cocok gak sih buat brand gua Oh, gitu. ya ya ya. Oke 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 oke. Kayak kemarin event gua banyak tuh brand datang gitu. Lihat cocok gak sih sama brand gua gitu. Saat hype-nya kebangun mereka hadir gitu. Wah, tuh next berarti udah ngantri ya. It's okay sebenarnya. Amin. Terbuka aja. Iya dong, kalau itu menyenangkan gitu kan. Berarti secara konsep bisa diterima. Oke. Terus online gitu. Sekarang udah mulai Oke. jalan format hybrid ya kan, offline through online. Jadi itu pemirsa sendiri juga tuh, audiens sendiri juga. Dia bisa dibilang nggak direct lah ya kalau Nggak itu ya, direct, karena ya, online ya. iya. Jadi virtual lah, makanya disebutnya virtual ya. Dan, Online itu. dan mungkin yang terakhir VIP lah gitu. Jadi VIP Itu treatmentnya. VIP misalnya balik lagi kontennya eventnya hype gitu, seperti case-nya Pak Jokowi datang ke WTF. Gitu. Ah, ya ya ya. Atau ya, memang sudah ada yang diundang resmi officially. Jadi ya tamu-tamu VIP lah gitu. Oh, sedetail itu mengenai audiens untuk bisa diolah data analytics-nya misalnya. Iya, kita harus tahu siapa audiens kita sih. Ya. Itu bagian dari strategi itu ya. Iya. Setelah konten, Basicnya. audiens, Ya, terus Mas yang ketiga apa? showcase. Jadi showcase itu salah satu faktor yang paling penting juga. Showcase. Oke, showcase. Apa tuh Mas? Showcase Jadi tuh? audiens itu datang ke event itu pasti ada faktor why-nya gitu. Iya, Kenapa iya. gue datang Iya. gitu. Nah biasanya itu yang buat mereka datang itu biasanya kontennya apa, Ya. konsepnya apa. Iya. Terus ada juga datang karena vibe-nya gitu. Oh, Iya, desainnya gitu, semua di sana Instagramable gitu. Oh, ya ya ya. Bisa ya. foto-foto viral Iya, iya, gitu. iya. Terus Iya, bisa jadi juga karena quote unquote karena gimmicknya gitu. Gimmick secara PR, gimmick secara konten gitu. Jadi menurut saya showcase itu salah satu faktor yang key strategis juga gitu. Oke. Sama hal juga Kita yang buatin interest point-nya lah di situ Mas. Harus. Iya. Karena balik lagi event apalagi kalau bicara promotor ya. Iya. Ya, buat event itu seperti buat momentum kan. Betul. Gitu. Jadi orang yang datang hadir karena mereka nggak beli momentumnya gitu. Iya. Kayak melihat momentumnya.
Tapi sekarang yang penting ya experience yang pasti ya. Oh iya. Semua customer itu atau audiens tuh pasti pengen punya experience, nggak cuma pengen one way nonton konser Iya, doang Mas atau betul. show-nya doang ya. Betul. Experience tuh jadi sesuatu yang di highlight banget. Betul. Jadi gini, update status experience. Iya. Apalagi tadi dengan Instagramable Iya. tadi. Ya, kayak case kemarin kalau boleh cerita yang si New Life itu, kenapa audiensnya itu mereka enjoy banget Nah, gitu. oke. Karena mereka jadi artisnya juga. Jadi di Iya. big screen gua keluarin mereka di Zoom rame-rame jadi pada Lagi di mobil, joget, nyanyi, ya. apa. Jadi pas saya keluarin satu Wah, happy. picture gitu, wah senang. Jadi dia artisnya juga gitu. Jadi itu part of people experience, part dari showcase tadi gitu. Lihat gua nggak tadi ada di LED. Iya. Ada kecil-kecil gitu ya Zoom-nya. Oke. Seru. Apa lagi Mas? Nah yang krusial juga itu bicara fundamental eventnya itu bicara finansial. Yang penting itu. Iyalah. Di strategi. Jadi itu bicara capital, bicara cash flow, terus bicara how to sell the tickets, Iya, itu. Terus juga gimana kita bisa upscale income kita dengan menjual merchandise, penjualan booth, area, penjualan fast track. Jadi itu salah satu hal yang ibarat tuh kalau di konsepnya di strategi itu jadi silver bulletnya lah gitu. Peraknya tuh. Jadi Dari kalau keren sininya kagak untung ya percuma gitu Iya, kan. bagaimana lo mendapatkan income-nya itu ya? Iya. Iya. Bisa monetize itu semua gitu. Iya sih, ngomong-ngomong tentang extension income tuh jadi sesuatu yang menarik juga ya Mas. Karena gue banyak banget ngelihat teman-teman yang sebetulnya gak datang ke event ya. Tapi dia beli merchandise-nya gitu, Iya. saking keren ya. Jadi itu jadi industri sendiri tuh kayaknya. Iya. Jadi satu income tersendiri gitu. Kalau showcase-nya bagus, merchandise-nya laku tuh. Pasti, kalau itu udah pasti Ya, gitu. ya. Kadang-kadang makanya ada yang gak datang sih eventnya tapi pengen aja punya gitu. Dan seru kan jadi. Titip kaosnya ya. Gitu ya. Oke. Gitu. Apalagi Mas selain financial? Nah, yang paling penting itu coverage-nya. Jadi bicara promosinya. Promosi itu bisa bicara pre-nya atau pas saat eventnya, bisa juga post-nya gitu. Kalau pre-nya itu bisa as a campaign gitu kan, media coverage, terus hubungannya ke sosial media, terus PR, misalnya kita pakai influencer. Iya. Nah juga pada saat event dan postnya gitu. Kayak kemarin balik lagi kalau boleh cerita, yang New Life kita bisa sampai keluar di New York Times. Iya. Di Gokil sih tuh. Di koran di di London, Iya. India, di Australia gitu kayaknya wah. Iya. biar Itu dunia- part of strategi Mas? Nggak, kalau itu organik tuh. Organik ya. Oke. Itu jujur tuh kalau itu. Tapi memang kan membuat buat konsep itu emang tujuan kita Sampai kan dilirik emang ya? bass gitu. Iya. Karena mereka ngelirik gitu. Iya. Jadi itu benar-benar bonus sih kalau kemarin. dampak dari strategi yang dibangun yang luar biasa ya. Iya. Ya, kalau eventnya nggak biasa-biasa aja juga orang juga nggak mau ngeliput. Betul. Dan Sampai ke New York. Iya, baru mau ngomongnya itu bonusnya lebih gede daripada target tuh lah ya. Gila bisa dan bukan cuma satu media kan ya, masih banyak banget waktu itu ya. Banyak. Ya. Ya. Berarti banyak banget juga tuh halnya yang mesti dilakukan tuh. Ya, oke. Mesti jadi basic untuk bikin event strategi. Ya. Woi, ini nih biar teman-teman tahu nih bahwa tidak hanya sekedar buat event, di balik itu ada strategi yang memang poin-poinnya tadi yang dibilang tadi. Iya. Itu kuncinya tuh. Kuncinya ya, dan ya bener banget bawa Dino Hamid hari ini. Iya. Mungkin kalau event itu jadinya tadi segini lah gitu. Iya, Tapi dengan strategi ini ternyata bisa punya efek gemanya gitu ya, kemana-mana gitu. Ada optimasi yang bisa terjadi. Cerok ya. Belum apa-apa Juara. nih. Aduh, aku mau minum dulu ah. Minum dulu. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Seru banget pembahasan hari ini, event strategi. Kita juga belajar banyak kayak ya. Yep. Tapi seperti biasa, ini masih appetizer tadi. Belum main course. Belum, ya masih awal-awal nih. Masih awal-awal. Tapi seperti biasa kita break dulu ya Mas ya. Siap. Supaya santai dulu. Seperti biasa. Setelah lagi kita akan lihat performance. Oke. Teman-teman jangan kemana-mana. Sesudah ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang event strategi sama Mas Dino Hamid. Tapi sebelumnya yuk kita nonton dulu. Ini dia performance dari Super Friend Band. Selamat datang di Supermax, kita Star Viro. Lagu berikut ini berjudul Titik Cerah. Genggam erat tanganku,
kita kembali bersinar, tetap bersinar. Oh. Masa lalu begitu kelam, sepi hati, hempaskan rasa. Makna indah tak pernah ada di jiwa kita. Jalan berliku kita temui, berbagai kisah kita lalui, menyisakan satu harapan dan tak menyerah. Walau rintangan silih berganti, takkan menyerah. Singkirkan gelap dan sisi kelam, temui terang. Genggam erat tanganku, kita warnai dunia ini. Kita kembali bersinar, tetap bersinar. Jangan pernah berhenti, kejarlah semua mimpi-mimpi. Kita kembali bersinar, tetap bersinar. Walau rintangan silih berganti, takkan menyerah. Singkirkan gelap dan sisi kelam, temui terang. Genggam erat tanganku, kita warnai dunia ini. Kita kembali bersinar, tetap bersinar. Jangan pernah berhenti, kejarlah semua mimpi-mimpi. Kita kembali bersinar, tetap bersinar. Masa lalu begitu kelam, sepi hati, hempaskan rasa. Makna indah tak pernah ada di jiwa kita. Jalan berliku kita temui, berbagai kisah kita lalui, menyisakan satu harapan dan tak menyerah. Supermax, maximize your ability. Yeay. Super Keren, Fresh keren. Band. Seperti biasa selalu keren ya. Langsung diamati nih. Lumayan nih. Jadi talent scout kalau kayak gitu dong. Secara berarti ini harus begini-begini. Langsung apapun jadi strategi lah buat Dino Hamid sih. Iya kayak udah seger dikit nih Ayah. Ya, Udah seger lumayan dikit lah. dengerin Ya. band. Nah, sekarang kita bahasnya lebih dalam. Ya, Silakan karena Bapak. materi kita kan materi spesifik nih. Ya. Ya, dan memang agak jarang dibicarakan sebetulnya event strategi ini ya gitu jadi. Nah, banyak juga orang yang tidak terlalu mapping ini dengan baik sejujurnya. Ya. Jadi lebih menggunakan strategi yang umum aja begini biasanya begini. Padahal setelah kita kupas tadi ternyata nggak sesimpel itu loh Ya. ternyata membuat strategi dalam sebuah event ini. Waduh. Nah, ini saya pengen tahu nih Mas Dino. Kita tadi udah bicara ya poin-poinnya yang penting harus Hal diperhatikan penting. dalam kita membuat sebuah strategi event. Ya. Kalau kita bicara langkah-langkah atau roadmap ya atau stepping lah gitu ya dalam menyusun sebuah event strategi itu boleh dijelasin nggak Mas? Seperti apa sih membuat roadmapnya atau menyusun langkah-langkahnya itu biar teman-teman juga di pemirsa Supermax juga tahu gitu. Menyusun stepnya tuh seperti apa tuh? Oke, jadi
langkahnya atau roadmap itu ada 5, Mas. Oke. 5 langkah, yaitu pertama menentukan event objektif, Oke. terus kedua menentukan kebutuhan marketnya, target marketnya, Oke. membuat inovasi, keempat itu harus menentukan USP-nya, unique selling point-nya, dan terakhir pastinya target dan cost revenue-nya. Gitu. Beh. Seru. Jadi 5 hal 5 itu, ya. 5. Kayaknya gampang aja nyebutin 5 gitu. Ya. Iya. Roadmap nih baru langkah-langkah nih. Ya. Nggak seru kalau nggak dibahas detail ya Mas ya. Biar teman-teman juga tahu ya. Iyalah. Satu-satu kali ya kita bahas ya. Dari yang pertama tadi menentukan event objektif ya. Ya. Event itu apa aja sih Mas yang masuk ke situ? Jadi pastinya kita ya di sebuah industri yang tetap harus mengutamakan profit and loss gitu kan. Ya. Jadi kita harus tahu di sisi income-nya Oke. dapat dari mana gitu. Ya, benar. Source-nya dari mana aja Benar. gitu. Apakah dari pure penonton, apakah mix dengan sponsorship Oke. gitu. Itu kita harus tahu. Terus yang kedua bicara profit. Ya. Itu paling penting tuh. Oke. Jadi Iya dong. jadi UUD. poin satu tadi bicara income ya, poin keduanya kita harus ukur antara investment dengan income, kita menghasilkan profit atau enggak gitu. Ya. Ya harusnya kita Siapa tahu kosnya jadi gede, ya Iya. profitnya kecil loh. Iya. Ya gitu. ya. Dan nomor 3 as KPI target mungkin bicara brand awareness. Brand awareness penting banget. Jadi harus event yang kita buat itu harus orang pada aware gitu. Ya. Pentingannya buat value dari sisi event itu sendiri gitu kan. Gimana caranya gitu ya. Ya, terus nomor 4 itu image gitu. Betul. Image itu jadi Yes, setuju. resultnya gitu. Jadi Iya, orang ngelihat event yang kita buat itu image-nya seperti apa. Oh, image-nya banyak, image-nya keren, rapi, Iya. ya kan. Terus fenomenal Ya, gitu. ya. Terus Ya. memorable gitulah gitu. Ya, itu image-nya yang ya. dibawa pulang sama Ya, penonton benar. Itu harus tentukan dulu itu ya. Iya. Mau kemana nih? Karena itu hubungannya ke poin selanjutnya itu mengenai engagement gitu. Oke. Yap. Karena setelah dia ngeliat image event itu oke, akan terengage tuh audiens Iya, gitu. iya. Ya kan kelihatan tuh dari mulai postingannya dia, word of mouth-nya, Iya. ya kan. Itu bicara audience engagement-nya. Iya, iya. Terus yang terakhir itu ya dari sisi PR-nya biasanya. Ya. Liputan kalau itu secara personal audience biasanya kalau emang positif event yang bagus itu juga secara ekosistem medianya juga bakal luar biasa gitu. Headlines di mana-mana. Itu seperti yang terjadi kemarin ya. Ya. Ternyata pressnya tuh bagus akhirnya, Ya, berita-beritanya bagus di luar negeri lagi terutama ya. Oh oke. Itu baru satu tuh Ya. tujuan. Tadi ada disebutin juga target market nih. Ya, Ya. target market ya. Gimana? Detailnya gimana Mas target Nah market? ini target market gue pengen sharing sedikit mengenai case kegagalan gitu. Oh. Oke. Kalau dari Oh tadi, jarang nih. Ya. Siaran pakai segagalan. kalau dari tadi kan kita bicara keberhasilan Iya, dulu iya. kan. Iya, iya, Keberhasilan. iya, iya. Karena menurut gue itu kenapa harus kita kuat di strategi karena kita supaya tidak gagal kan. Iya. Oke. Jadi gue pernah bicara poin 2 nih, bicara target market itu kita pernah pengalaman datengin IP namanya Bentan. Benten. program Benten. Buat anak-anak ya? Ya, secara research udah gua lakukan gitu. Saat itu gue punya target penonton 30.000 gitu di Istora gitu kan. Pas gue liat cek merchandise itu per bulan dia laku 38.000 Oh, per bulan per loh. bulan ya. Jadi dia ngegulir more or less gituan lah. Iya, gitu iya, ya. Itu yang official merchandise-nya ya? Official, berarti kan tuh penonton tuh. Real berarti itu. Real tuh. Iya. Ya udah aku putusin ambil gitu. Itu tayang di TPI kan saat itu tuh. Jangan gue beli, gue bayar, gue jadiin gitu kan. 4 hari gitu. Gak apa-apa nih gue Betul, cerita betul. agak panjang kan. Ya, nggak apa-apa. Supaya audiens juga Iya, ini iya. pengalaman penting Iya, menurut iya, gue. iya. 4 Karena hari hubungannya eventnya kayak itu. 4 hari, hari pertama hari kedua sold out. Udah tumpengan tuh. Wah Wis, gitu. Sukses. Oke. Hari Sabtu Minggunya kosong. Ya kan. Asik. Karena ternyata Karena yang gua nggak pelajarin harusnya gue lihat show-nya dia seperti apa. Kebutuhan marketnya itu seperti apa gitu. Itu gua. Oke. Nah, di TPI itu udah di-dubbing. Pada saat itu dia ngomong bahasa Inggris terus. Sedangkan penonton Benten itu yang majority-nya itu emang kelas menengah lah gitu. ya. Pas hari Kamis Jumat mereka nonton, anaknya nggak ada yang ngerti. Ya, pada share di Facebook di mana-mana. Oke. Implikasinya langsung ke penonton gua gitu. Iya. Sabtunya setengah, Minggunya kosong bos. Nah, jadi itu balik lagi kalau balik ke tadi poinnya menentukan kebutuhan target market itu penting. Kita harus tahu benar-benar kebutuhan market itu apa. Iya. Maksud tadi mengenai Iya.
bahasa. Bahasa, gitu. ya. Padahal sesimpel itu ya sebetulnya Simpel ya. banget kan. Tapi ternyata dari sisi data udah ada Data gitu. udah bagus. Tapi hal kecil nggak gue perhatiin waktu itu mengenai bahasa, mengenai show-nya lah gitu. Kebutuhan marketnya seperti apa, akhirnya bisa flop gitu. Itu bicara target market kedua. Berarti ada sesuatu yang skip nih dari strategi yang lu bangun pada saat itu ya? Pada saat itu. Maksudnya kita nggak lihat secara detail gitu. Jadi kan Gue pengen nyentil dikit TPI zaman kapan gitu. udah lama tuh ya, sekitar 10 tahun lalu lah itu. Oke. Ya, awal-awal lah Iya, gitu. iya. Tapi berawal dari itu barulah Ya, kesuksesan. Kalau nggak ada itu mungkin nggak ada kesuksesan ya Mas. Iya. Apapun itu harus jadi pembelajaran. Iya. Dan seru juga loh akhirnya mau sharing tentang kegagalan loh ini. Ya, Iya, harus. Iya. Karena strategi itu kan kita intinya supaya kita berhasil gitu. Kita mencapai objektif kita tadi yang poin pertama tuh. Jadi pembelajaran akhirnya dari sana lo mengembangkan strategi dengan serius nih. Iya. Terus selanjutnya tentang inovasi tadi Mas. Nah, itu inovasi menurut kita gitu sangat penting karena itu memberikan hope atau harapan ke Audience. Oke. gitu. Karena kalau bicara let's say pertunjukan musik gitu. Kita lihat artis A mungkin kita bisa dengerin di mana aja gitu. Iya. Tapi mereka biasanya nih kalau dari sisi market penontonku mereka pengen lihat inovasinya gitu. Oh kira-kira nanti di panggung akan apa ya gitu. Jadi selalu gitu bikin apa lagi berlian ya. Gitu ya. Jadi inovasi itu penting ya. Si konten sih udah tahu, tapi sama berlian diapain? Iya. Yes. Oke, terus selanjutnya tadi apa tadi? USP ya? Ya, Unique USP, selling point ya? USP Ini itu penting ini. USP itu bicara secara 360-nya gitu. Oke, contohnya apa yang pernah lo kerjain Jadi Mas? mulai dari bicara promonya, kita harus punya uniqueness gitu kan. Ngomongin show-nya gitu. Iya. Mungkin after show-nya juga kita engage audien untuk merasakan satu hal yang punya value gitu. Hal yang unik gitu. Iya. Apa yang pernah lo kerjain berhubungan sama USP? Pengen tahu dong contoh case-nya ya. Ya, biar yang teman-teman tahu. paling fenomenal mungkin ya Sarini gitu. Nah, Ya, karena Oke. kalau dilihat dari profilnya ya kan, Sarini seorang penyanyi gitu. Iya. Tapi saat itu saya lihat dia punya unique selling point itu di komedian gitu. Oke. Jadi Maju. iya, jadi cantik. banyak orang yang menikmati Kegokilannya dia. itu dari sisi itunya. Iya, benar. Itu yang lo ambil waktu itu. Makanya waktu itu saya bilang Mas Sarini, kalau lo mau buat konser bareng, kita harus buat konsepnya stand up. Komedi. Gitu. Jadi konsepnya itu sing and stand up dan berhasil gitu. Dan cuma di situ orang bisa ngelihat si hari ini seperti itu jadinya. Oke. Gitu. Jadi secara konseptual, secara uniqueness termasuk kampanye dan kita state 25 juta itu juga PR value-nya juga sangat luar biasa gitu kan. Wow, semua orang jadi ngomong hari ini 25 juta gitu. Iya. Tapi jadi orang pengen nonton kan gitu. Iya. Si artis juga jadi naik. Oh iya gitu. Jadi itu USP menurut saya penting untuk di create gitu, dibuat gitu. Ya. Orang kan bilang bahwa gua kawan nonton uniknya tuh ini dan itu akan menjadi apa ya kesan sepanjang masa. Memorable kalau kata Mas Dino. Oke. Nah, terakhir yang pasti penting juga berhubungan sama pekerjaannya adalah pasti target cost sama revenue ya. Financial tadi loh gitu. Ya, jadi kalau target cost and revenue itu memang harus benar-benar kita hitung lah, lepas dari 4 poin sebelumnya. Menurut saya hilirnya tetap di perhitungan bisnisnya gitu. Jadi kita harus benar-benar firm menghitung segala aspek gitu, sehingga achievement dari sisi bisnis tercapai, goals bisnis tercapai. Oke. Revenue sendiri kan sebetulnya ada berbentuk profit dan benefitnya ya. Betul. Ya. Profitnya harus dapat, benefitnya harus maksimum gitu. Ya benar. Ya, semua orang pasti harus begitu. Iya. Gitu ya. Ya duitnya dapat tapi benefitnya gak dapat ya sayang juga kan gitu. Betul. Gitu. Bicara revenue pasti itulah akhirnya. Iya. Wih. Lanjut banyak nih pasti pertanyaan nih. Gerai. Sebetulnya pengalaman apa seorang Dino Hamid nih ngawal banyak event yang notabene event keren dan luar biasa gitu ya. Ya bicara strategi dari tadi kita bicara apa ya banyak poin sekali. Yang lu mainin ya untuk membentuk sebuah sesuatu itu sebetulnya pasti ada dong poin-poin mana utama yang lu mainin bahwa
ini loh key pointnya kalau Dari sekian banyak yang bongkar pasti ya. dapur dikit boleh dong. Boleh dong. Boleh ya. Supermax boleh lah. Asik. Asik, asik, asik. Ya, bongkar dapur dikit. Jadi kalau lu mainin event strategi itu apa ya? Ada poin, ada key point berarti ya. Iya, iya. Nah, key pointnya itu Apa aja? Le? Ya, jadi ngomongin key strateginya atau orkestrasinya itu sebenarnya cuma Iya. balik lagi. Tadi 5 tuh kan. Ya. Ya. Sekarang cuma malah lebih dikit, 4. 4 tapi Pakai. key ya. Iya, 4 tapi iya, kunci. Kunci Iya, tuh. iya, iya. Jalanin itu aja pasti oke. Sukses deh. ya. Sukses tuh. Pengen tahu. Jadi Ini Awas. bumbu rahasia nih. Iya. Jadi satu, yang pertama itu mengenai event marketing, gitu. Kedua mengenai publikasi atau PR dan promotion. Oke. Ketiga itu bicara pastinya tiketing. Dan keempat yang menurut saya juga penting itu customer experience atau customer journey lah. Yang tadi kita bahas itu ya. Poin. 4 poin ya. Empat itu jalanin pasti gokil. Ayo teman-teman, dapurnya udah dibuka nih. Tuh udah ada 4 Berarti poin. lu concern di event marketing, lu concern di publikasi dan promosi, concern di ticketing, dan concern di customer experience. Atau customer journey. Ya. Yang lain sih sebetulnya ya dibangun, tapi maksudnya patternnya teman-teman udah inilah. Gimmicknya lu mainin di 4 poin ini. 4 poin itu. Betul. Tapi nggak komplit kalau nggak dijabarin dong. Apa Oh iya sih dong. sebetulnya event marketing apa, publikasi promosi apa, pengen tahu dong. Tiketing tuh gimana ya. Kita bahas satu-satu kali. Event Tadi, marketing dong. event marketing bongkar dulu. dong, bongkar. Oke, kalau bicara event marketing sebenarnya proses yang secara marketing kita jalankan buat event yang kita produce lah. Ya, ya. Ya. Itu pasti pertama itu bicara pre-event ya, Oke. pre-condition, Ya. pre-conditionnya gitu. Jadi kita mulai cara mengeluarkan teaser gitu. Nah, Kayak oke. dulu pernah gua ngeluarin teaser atau udah kuat angkut jualan tiket tapi artisnya belum kita announce gitu. Ya, dan sold out. Dan sold out. Pre-event, pre-sale-nya. Ya, itu sih. Gokil. Karena kita kalau di point of view saya waktu itu kenapa buat kayak gitu karena saya tahu market saya gitu marketnya berlian gitu Iya. karena dulu tiket juga nggak banyak cuma 200 tiket gitu Iya. tapi saya yakin 200 ini bisa kena hit gitu dengan teaser yang benar ternyata benar gitu jadi salah satu strategi itu pas di pre-event kita buat strategi yang udah mulai tajam gitu Oke. terus melalui platform website Ya, gitu. terus penting kita, itu kita website ya. buat terus juga Zaman digital loh. Iya, ya, benar. terus sosial media Sosial pastinya media. terus kita buat ekosistem juga ikut ngomongin sebelum itu event kita launch gitu. Iya. Terus yang kedua itu bicara pasti pas saat launching. Pas launching harus Iya, dark iya. gitu. Oh, launching tuh Harus gelegar kalau tuh. istilah lu berarti announcement-nya ya. Ya, Ketika ya. di announce si talentnya gitu ya. Iya, jadi setelah teaser kita bicara announcement-nya gitu. Oke. Itu poin kedua. Itu saya poin deg-degan tuh gitu. Announcement tuh Iya. menentukan penjualan tiket betul, ya. Betul. Kita Begitu kunci. announcement biasanya bong langsung Iya. tuh tiket begitu. Karena di Apapun itu. Announce itu udah berarti udah keluar tempat, tanggal Yes. dan talent ya. Iya. Di situ tuh dua mata pisau tuh. Kalau kita pas announce itu sukses, Ya. wah udah tuh udah pasti sukses. Ya. Tapi pas kita announce ternyata krik-krik. Siap-siap bikin strategi lagi ya. Buat strategi yang lain terus, ya kan. Jadi oke. itu announcement tuh faktor stepping yang sangat penting untuk kita analisa gitu. Yap, Apakah yap, ini yap, yap. works atau enggak secara strategi gitu. Berarti setiap langkah ini lu tetap kolek data dan Harus. analisanya untuk bisa terus Harus mengadjust si Ya. si strategi ini Strategi. ya. Ya, karena poin kemertiganya setelah kita tahu misalnya pun sukses atau enggak, itu kita harus udah mulai maintain di day to day-nya. Day to day marketing lah bahasanya. Oke. Oh, day-to-day marketing Itu ya. bisa melalui ads, bisa melalui activation Iya, gitu. iya. Terus juga mungkin dari sisi strategi kita bisa ngasih diskon gitu dari Iya, sisi iya, marketing. iya. Ada early bird, Early terus bird, juga ya. terus kita update preparationnya gitu. Itu bicara day to day-nya tuh. Oh itu berarti di develop secara hari per hari ini kita Iya, ngapain, besok jadi kita kita buat ngapain, timeline. betul-betul dibikin Iya, dibikin plannya ya. Ya karena formatnya day to day itu seperti kita bicara AIDA. Ngangetin lah ya. Ngangetin. Bicara AIDA aja di advertising. Awareness, interest, desire, sampai action gitu. Oke. Ya kadang-kadang talent latihan gitu ya. Ya itu day to Oke, day meeting benar-benar. meeting apa misalnya preparing seperti ini. Ya, jadi Oke, day to jadi day ya. curiosity-nya terus dibangun gitu Ya. sampai mereka action gitu kan. Oke. Sampai ya last call-nya. Last call itu Berarti ya ini kita keempat berarti ya, habis itu day to day keempat ya. keempat tuh last call. Last call tuh
push to salesnya lah gitu. Oke. Melalui email blast gitu. Melalui kalau sekarang. Oh, ini hard sale lah ya hard disebutnya. sale. Oke. Terus Ya, pada, ya, ya. pada swipe up semua gitu. Influencer. Tiket tersisa sekian. Oke. Kelas ini sold. Wah, itu orang jadi Itu namanya kalau di gue sebutannya urgency strategi gitu. Oke. Jadi kita buat konten kita tuh urgent banget deh harus Iya, beli iya, sekarang bos Iya. gitu. Nah, kalau misalnya nih Mas gue mau tanya, kalau misalnya udah sold out tiketnya, lu akan tetap melakukan ini? Tetap. Dengan campaign yang berbeda? Tetap. Oh, oke. karena pride-nya juga akan pasti harus dibangun Iya. ya. Pemilik Iya, iya, tiket iya, juga iya, pengen iya. Karena kan experience bicara lain. industri kan gitu tadi gue bilang ada poin inovasi harus Ya. tetap growth kan. Ya, Misal ya, ya, event ya. kita well done ya kita kan tetap harus jalan bisnis atau event selanjutnya gitu. Ya. Nah, berarti Relax Call bisa email blast ya. Masih pakai phone ini gak sih Mas? Phone sale gitu? Masih Phone by phone pakai ya? kadang-kadang kita balik lagi ke market itu kan ada memang yang quote unquote masih gaptek Iya. tapi kaya. Ya. Nah itu target marketnya. Iya. Gaptek tapi kaya. Jadi Iya. by phone Mas By ya. phone. Kan lu punya Dia nggak database mau- dari yang sebelumnya. Iya, dia gak mau pusing tuh biasanya online gitu yang Iya. kayak yang 25 jutanya hari ini yang udah gak online. Itu udah direct by phone gitu. Oh, jadi personal approach juga Iya, dari marketing ya. Iya. Oh, oke. Di event marketing ini Mas, Ya. goalnya apa Mas? Ya goalnya tadi kita bisa secara image itu bisa kita angkat gitu kan secara brand image, awareness, customer engagement, loyalty, terus Oke. juga bicara selling pastinya kita Ya. punya target. Goalnya harus di sana Ya. ya. Oke. Ya. Terus ada edukasi juga ya kan. Nah, penting tuh event ada edukasinya. Prosesnya orang tahu value dari event itu gitu kan. Oke. Itu harus tahu tuh. Iya. Yang relate-nya balik lagi ke 360-nya, brand yang support, tim yang bekerja gitu. Kayak Asti, yang misalnya gue buat event lancar, keren, pasti tanya, pasti show director Asti. Gitu. Masih. Iya kan, aku udah ekosistem tuh. Ya, ya. Lightingnya keren, siapa lighting desainernya, siapa itu si Iwan atau vendornya sebut vendor siapa gitu Ya, kan. ya, Jadi ya. itu buat ekosistem gitu. Jadi value-nya juga buat ekosistem. Gue tertarik edukasi tadi. Edukasi itu berarti akhirnya memberikan informasi secara bertahap dan juga itu memenuhi untuk bisa si calon atau si audiens itu juga akhirnya punya informasi yang lengkap gitu ya. Betul. Jadi kita nggak cuma tercentralize sama misalnya ke promotornya aja, tapi juga interest audiens kan beda-beda tuh. Ada yang ke artisnya, Iya. ada juga dia suka ke pelakunya gitu kan. Iya. Gitu. Jadi memang kalau keberhasilan itu di era sekarang, era digital itu bisa Ya, setuju. 360 tuh. Gitu. Iya. Iya. Terus apa lagi Mas? Terus ya pasti positioning. Positioning, ya, Statement, oke. top of mind itu pastilah itu. Ya. Terus nanti yang tadinya let's say 5.000 orang di event yang saat ini gitu. Yang di luar 5.000 ini jadi new acquisition gitu. Oke. Karena vibe gitu sukses. Yep. Customer baru ya. Jadi potensi new customer gitu. Oke. Oke. Nah, tadi kan udah bahas marketingnya tuh. Wah, gitu. Tadi juga disebut nih mengenai publikasi dan promosi. Ya. Ini juga boleh dong, kupas dong. Boleh. boleh. Yap. Oke, jadi kalau bicara publikasi dan promosi itu memang itu jadi salah satu kalau di gua itu salah satu frontliner juga gitu. Jadi ujung tombaknya juga tuh. Iya, gitu. Jadi publikasi dan promosi itu mencakup satu iklan gitu. Oke. Iklan itu bicara oke. above the line, below the line gitu. Ya. Above the line itu Iklan, ya. TV, radio gitu. Kalau below the line itu bicara billboard. Oh gitu. ya, biasa billboard ya dan lain Terus kalau sebagainya. kedua itu bicara media partner. Itu Oke. biasanya itu yang sifatnya kita membuat sebuah opinion gitu. Jadi Media partner. Jadi kita bisa buat opinion itu melalui talk show, Oh ya, melalui talk show radio misalnya kadang-kadang talk ya. show radio, Oke. press release gitu Press kan. release. Terus interview gitu Ya. kan. Bahkan kalau any kind of activities yang menurut kita itu bisa kita rilis gitu, kita info ke media, kita seperti latihan deh misalnya Ya, create artis lagi sesuatu. latihan kita undang media gitu. Itu Oke. bicara itu pada media partner, Media partner gitu. ya. Ketiga itu bicara sosial media Wih, pastinya. ini lagi itu, ya. itu yang sekarang lagi Ya, jalan lah. harus gitu. lah dijalanin ya. Bicara Jadi wajib tuh sekarang. harus. Iya. Sifatnya direct kan, direct Ya, targetan kan. Walaupun ada ilmunya ya. Ya. Harus. ya. Ada ilmunya Ada tuh itu. bagaimana Ada. Ada strateginya lagi. Ada strategi dan rasionya. Itu bicara paid
ads-nya. Oh, oke. Ads itu juga ada strategi sendiri tuh Mas. Betul. Iya, waktunya Strategi, kapan? waktu kapan, ya. segmennya siapa, demografinya gimana, terus kita investasinya berapa. Ya. Terus kalau balik lagi bicara buzz, bicara tren itu melalui KOL gitu. Betul. KOL macam-macam ya, ada Ya, influencer. iya, gitu. Terus bicara influencer tadi seperti pasti bilang, terus Telegram gitu. Ya mereka media-media hidup lah gitu. Ya. Dan efektif ya sekarang ya. Ya untuk membuat opinion gitu, Ya. untuk membuat tren emang harus melalui mereka. Oke. Sih. Ya. Sekarang kan apalagi Facebook semua sudah ada apa ads-nya ya. Ya. Iya. What else Mas? Terus penting juga experience activation gitu. Oke. Itu kayak gua dulu pas buat Andin. Namanya gue punya program namanya Metamorphation gitu. Iya. Jadi setiap hari Selasa Andin ngasih tema terus orang ikutin gitu. Oh, oke. Itu akhirnya jadi culture, akhirnya tadi orang yang tadinya quote unquote nggak tahu, nggak interest, akhirnya jadi interest gitu karena mereka terlibat gitu di activationnya gitu. Bisa termasuk activation di on ground pas di event. Di venue gitu. ya. Oke. Itu bisa macam-macam juga ya. Ya. Instalasi apa segala macam ya. Gitu. Ya kan ya maksudnya Instagramable spot lah kalau bahasa Betul. sekarang. Ya. Terus ya pre-event gitu. Oh, Misalnya oke. kita buat roadshow. Ya. Menuju ke Big Bang. Ya gitu. Ya. Ya, pre-event tuh juga sama ya. Cukup efektif juga tuh ya. Ya, buat apalagi kalau buzzing misal- tadi gitu. Apalagi kalau misalnya event kita event festival lah Ya, ya, ya. target marketnya besar gitu, seluruh Ya, market target seluruh Indonesia, ya kita harus melakukan pre-event gitu. Oke. Ini nih apa gimmicknya ada di situ nih ternyata ada event marketing kemudian ada publikasi dan promosi strateginya. Iya. Gitu. Ini banyak yang sudah menjalankan tapi banyak yang belum maksimal juga Mas. Iya. Betul. Dan kita belum bahas outputnya nih. Publikasi promosi itu sebetulnya standar achievement atau outputnya kan tadi event marketing udah nih. Iya. Apa tuh ada brand awareness, ya, brand image. Nah kalau di publikasi promosi itu apa Mas outputnya? Ya itu Goalsnya lah ya. Ya goalsnya. itu AIDA itu gue bilang tadi. Oke. Jadi saat kita melakukan promo, itu apa kata tadi above the line, social media, oleh KOL gitu kan. Nah, itu kan mereka media semua. Tapi kan sebenarnya kan yang kita keluarkan kan konten promonya kita. Iya. Ya. Yaitu 4 hal itu ngomongin awareness, interest, desire, sampai mereka harus action gitu. Kita push mereka dengan strategi promosi yang tepat, itu mereka harus melakukan action, which is beli tiket kita gitu. Oke. Jadi desire itu harus dibangun melalui media gitu. Gitu. Supaya dapat engagementnya dan kita tahu insight-nya dan kita bisa analisa reportnya gitu. Nah itu penting tuh. Ada engagement. Bukan Insight hanya lagi. do ya. Analitik. Iya. Waduh. Gak sembarangan berarti tuh. Iya. Itu evaluasi juga kalau misalnya kan promosi dari mulai kita start apa tadi launching ya. Ya. Itu kan jalan terus promosi tuh. Ya. Berarti tetap ya itu tadi ya. Kita checkpoint atau apa controlling juga engagement insight sama si analitik data tadi maksudnya. Iya. Oke, jadi suatu saat sebetulnya dari promosi ini juga secara strategi bisa berubah dan menyesuaikan betul kan Mas? Betul. Oke. Ngikutin. Dan itu emang under lu gitu Mas? Apa tuh? Strategik ini tuh gitu? Oh iya harus. Oke. Secara controlling monitoringnya sampai evaluasinya selama ini sih under gue langsung. Ya, biarin yang lain udah mikirin kok event manajemen udah ada yang mikirin kan. Ya ini karena strategi ini yang memang jadi bilang Iya. tadi kan promosi ini ujung tombaknya gitu. tombaknya, Ini betul. gagal. Iya, karena kita menganalisa bahwa event ini di ujungnya bakal sukses atau enggak ya di sini. Iya benar banget. Gitu ya. Harus ada yang concern. Iya. Oke. Ini baru bahas 2 di tadi tuh. Ya. Event marketing, publikasi promosi. Ya, Tadi masih ada yang ketiga. Ini menarik buat gue. Ticketing strategi. Ya. Nah itu apa aja tuh Mas? Ya bicara tiketing itu pasti bicara distribusinya. Ya. Kita distribusi, bicara tiketing activity-nya. Itu nomor 2 tiketing activity. Nomor 3 itu kalau kita bisa buat bundling gitu. Nah. Oke. Dan terakhir itu biasanya itu tadi salah satu konsep urgency tadi yaitu countdown gitu. Ini Jadi kita bahas orang nih. tahu harus beli tiketnya secepat mungkin gitu. Kita
kelotokin lagi satu nih. Oke. Jangan statement doang. Apakah itu satu-satu Distribusi, tuh Mas. distribusi Cerita dulu dong. nih. Kalau distribusi itu sekarang kan memang di era digital ya. Jadi udah hampir semuanya lah Yap, gitu. yap. Eranya sudah berubah, sudah bukan di tiket box lagi. Mungkin masih ada Masih tapi ada. udah pasti On spot. ya, tapi menurut saya udah sangat jauh lah berkurang Iya, gitu iya. ya kan. Penjualan melalui tiket management system gitu. Ya, ya. Ya. Online website terus juga Website ya. ya hampir semuanya di online website lah. Ya, gitu. ya, Aplikasi juga ya, Mas. Ya. Aplikasi Iya, terus juga iya, ada iya, juga di under marketplace ada juga. Marketplace. Ya, Nah, oke. misalnya ada Tokopedia, Ya, Shopee dan lain-lain ya, lah ya, gitu. ya. Terus juga ya ada tapi sangat minim biasanya itu dilakukan kalau ada tap in gitu dengan restoran, dengan clothing, butik atau Oke. dengan produk-produk on ground lah gitu, hangout places gitu. Itu juga bisa jadi tambahan aja ya dari Ya, sistem itu penjualan. lebih ya sifatnya itu lebih ke tap in ya. activation lah gitu. Terus ada juga bisa melalui mobile activities gitu dengan mobil branding gitu. Kalau zaman lu sebutnya woro-woro tuh. Woro-woro. Nontonlah video film. Ya. Oke, itu tadi distribusi tiket. Terus kedua tadi apa tiket? Tiket selling. Tiket selling activity. Ya. Ini kadang-kadang juga banyak yang kalau di sisi gua sangat penting juga. Kayak tadi case-nya ngejual sebelum announcement artis gitu. Itu yang kita kejar memang lebih ke curiosity-nya gitu. Ya. Terus yang kasusnya Project Sari ini 25 juta gitu. Ya. Nah, itu salah strategi. Jadi di tiket selling activity ini harus diperhatikan itu konsep dari early bird. Ya. atau Oke, presale. gitu. Ya. Terus tadi itu yang 25 juta gitu, premium tiket options gitu. Ya. Terus isu mengenai tiket itu sold out gitu. Oke. Itu emang ada strateginya gitu. Terus offering secara promotional offer gitu. Ya, Jadi ya. misalnya beli sekarang dapat tiket yang keduanya berapa persen diskon gitu. Oh ya, oke. Apalagi Mas? Terus bisa juga dibuat konsepnya reward gitu. Ya, Jadi ya. orang yang udah regular, jadi misalnya kayak di kita, kalau yang udah jadi regular customer kita, pertama kali kita email blast mereka. Oh, Makanya seolah-olah privilege itu member. ya. Iya, makanya Ya. rata-rata Mereka presale gue diinfo sold out duluan. mulu kan. Ya. Yang pertama kali gue serve. Mereka lagi iya, ya, kali gue ya. serve tuh Udah ada marketnya regular ya. customer kita gitu. Oh, oke. Dan itu adalah biasanya potensial customer. Oh iya, karena kita secara insight kita udah tahu ya kan. Gitu. Terus pas kita final release ya kita keluarin harga normal maupun harga on the spotnya gitu. Oh, regulernya itu ya. Jadi ada, oke. Jadi beres early bird atau pre-sale, keluar regular harga, habis itu baru on the spot. On the spot. Aku pengen tanya satu sih, sebetulnya di luar ini sih. Kalau on the spot itu sebetulnya mandatory gak sih Mas? Maksudnya gue memang lu harus spare tiket untuk ada di on the spot Enggak atau sih. sesuatu mau Malah aja udah gitu? Dengan kondisi saat ini kalau bisa nggak usah ada on the spot. Oh, Ya, oke, ya. oke. Secara Di cost era- juga susah itu. Era saat ini ya. Ya. Karena- Dulu kan gitu ya, kadang kita mesti tetap simpen nih on the Ya. spot, takutnya orang pada nyari. Sekarang berarti udah nggak lagi tuh ya? Udah nggak ada. Kita Semakin cepat habis, iya, semakin makanya baik. Secara tiketing strategi kita harus bisa buat sold out tadi. Oke. Ya, Dan sekarang kan tiket itu sudah bagian dari ID ya. Jadi kadang-kadang nggak bisa dipindah tangan kan. Betul. Ya. Ya Karena udah. Kalau dulu kan beli tiket bebas nih. Ya. Beli tiket buat si A, buat si B. Sekarang kayaknya udah nggak bisa tuh. Datanya harus valid soalnya. Data Kan. harus valid. Jadi buat retina check jadi Mas. Apa? Jadi nggak usah bawa apa-apa, tinggal masuk tet gitu. Oh aduh keren banget. Lebih susah lagi tuh. Ya. Oke. Terus apa lagi tuh Mas di luar Terus tadi? ya bisa ada konsep bundling gitu. Ya, Biasanya lagi kalau kita zamannya ada sponsorship atau kita kerjasama dengan tenan itu kita bisa misalnya jual tiket ada plus F&B atau plus merchandise gitu. Ya, bundling tuh ya. Ya itu bundling. Dan terakhir ya tadi itu bicara Countdown nih seru ya. countdown urgency lah gitu. Ya, Jadi ya, emang ya. orang itu harus dimotivasi untuk melakukan action segera mungkin gitu. Wow. Dengan Dengan format- nakut-nakutin. dengan kita Bentar lagi nih, Tersisa bentar lagi. sekian Iya, lagi. iya, memberikan informasi mengenai waktu dan tadi bisa jadi kuota. Kuota. Tersisa. Oke. Iya, langsung ngeri itu kan biasanya. Wah buru-buru langsung. Langsung pada beli. Tapi emang umumnya juga orang kadang-kadang beli tiket juga nggak. Ntar masih banyak ntar atau kadang-kadang masih nunggu-nunggu temannya nih. Iya, iya. Lu nonton nggak? Ngambilnya apa nih? Kelas apa segala macam. Nah, itu kadang-kadang nunggu mereka juga cukup lama gitu ya. Iya, maka tadi
trainer harus dibangun melalui promosi tadi. Betul. Dengan Gitu. presale kan lebih murah Iya, tiketnya iya. gitu ya. Kalau lewat presale belinya mahal. Oh, gitu. Nah, oh iya. Gue sih masih agak sedikit ini nih Rancu. Kenapa lu berani jual tiketnya sehari ini 25 juta? Nah itu balik tadi bagian dari strategi juga gitu. Strategi pada saat itu gue ngomong sama Syahrini, mau nggak kita samain harganya sama Celine Dion gitu, 25 juta. Karena paling mahal kan Celine Dion sama David Foster. Gitu. Iya, Tapi kenapa gue kasih contoh Celine Dion karena penyanyi perempuan tapi internasional. Iya, Mau nggak gue hit langsung kita head to head gitu. Wah gila siapa yang nggak mungkin laku lah. Seat lo berapa? 24. Masa nggak ada orang kaya 24 orang doang beli Oh sih. iya 24 eksklusif 25 juta 24 seat doang ya. 24 seat doang. Gokil. Dan itu prideness. Iya benar karena market Indonesia kan melankolis. Makanya Iya. sinetron ratingnya nomor 1 dulu. Iya. Iya kan. Jadi Lu melihat peluang iya, itu sebetulnya. Iya, berangkatnya kan dari emosional gitu. Jadi pas kita announce benar kejadian gitu. Itu Gila sih. langsung habis tuh ya. Nggak langsung habis tapi habis gitu. Oke. Tapi ada yang benar-benar beli karena orang bilangnya wah lu promosi nih Settingan enggak, gitu ya. settingan. Enggak, itu benar-benar real habis. Ya. Gue lagi ngitung 25 juta kayak 24. Iya. Lumayan kan? Bo, daripada sejutaan banyak itu 50 orang. Itu bukan 500 orang. bukan mental event, itu mental cewek. Selalu berhitung tuh duit. Tapi tadi bener sih bahwa ya lo bisa nonton siaran di begini cuma di sini doang. Iya. Gitu kan. Oke. Kalau biasa aja konsepnya sih mungkin gak akan. Iya. Goalsnya ya tetap aja sold out betul ya. Iya, sold Ya. out. Oke. Ya berarti ya. Begitu sold out berarti terpenuhi lah tadi strategi-strategi Iya, tadi. betul. Ya tadi apa tadi satu lagi? Event marketing, publikasi, Customer experience. customer Yang terakhir experience. ya. Nah terakhir, nah ini Customer penting nih. experience itu salah satu strategi yang hari ini menurut saya harus dijalankan. Ya setuju. Dengan adanya sosial media digital itu ekspresi atau experience customer itu harus kita serve gitu. Ya. Karena sekarang semua jadi wartawan ya. Betul, ya kan? Betul nggak? Update status. Betul. Wah keren nih eventnya gitu. Kalau hancur, wah parah nih gitu Iya. ya gitu. Gitu ya semua sekarang langsung Itu online sebenarnya report yang- sekarang gitu. Yang gue cerita juga di 10 tahun lalu ya Best Benten aja efek begitu dahsyat ya Iya, kan. iya, Apalagi iya. sekarang kalau kita Iya. sampai failed gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau kita mau sukses atau mau gagal sekarang ya tinggal kita pastiin aja customer experience-nya gimana gitu. Iya. Jadi kalau bicara customer experience itu bicara ya, interaktif antara audiens dengan event kita. Engagement-nya sejauh apa gitu. Iya. Jadi kita harus bisa salah touch point itu kita harus clear gitu. Kita bisa serve mereka itu as a audience dari sisi digital gitu. Mereka sosial media bisa interaksi dengan konten yang ada di sosial media, Aha. segala bentuk informasi gitu kan. Terus hospitality di on ground-nya, di floor-nya gitu kan. Oke. Terus udah pasti showcase dari sisi pertunjukannya yang buat mereka benar-benar puas gitu, happy Iya, gitu. Iya. Terus mungkin salah satu feature-nya di gelang, di gelang mereka, di RFID mereka gitu. Oh Bisa itu baru ya? Maksudnya kan dulu kan tiket, jadi Iya. sekarang ada berbagai inovasi berarti ya? Ya kayak gue pernah buat The Essential of Groove ya kan. Iya. Audiensnya bisa jadi part show, part Ya, of the show, jadi gelangnya. gelangnya Blinking-blinking. Iya, gitu kan. iya. Terus ya pasti ya audience involvement gitu. Contohnya ya? Contohnya yang pas di Awk juga mereka kita arahin pakai baju putih-putih gitu. Jadi ada involvementnya juga jadi mereka ada di situ. Gitu. Mereka dilibatkan dalam Pertunjukan. Tunjukan. Dan itu akhirnya jadi salah satu khasnya Berlian juga tuh ya. Iya. Kita bikin festival, dress code Iya. biasanya. Jadi kita ketahuan tuh. Lucu tuh jadi kalau gak salah putih, perempuan, laki, hitam, Laki- merah, couple. Ya cewek jomblo merah. Oh cewek jomblo merah. Cowok jomblo hitam. Cowok jomblo hitam, putih Pasangan couple. jadi baju merah jangan sampai lolos. Nah itu kepake terus jadi Berlian Iya. banget tuh. Oh ini pasti dress code nih. Oke. Gue walaupun putih tetap pakai merah. Dan si customer juga punya experience di sana, ada memori yang di Ada, Iya. ada yang dibawa pulang. Memang kalau kita strategi selalu harus dibawa pulang lah event kita gitu. Iya, Dibawa pulang, diingat, dibicarakan gitu. Ya kadang-kadang event itu besar atau kecilnya sebetulnya dinilai dari sejauh mana sih orang masih bicarakan event itu. Betul. Lifetime-nya Selama apa? betul. Gitu ya. Kalau lu bisa kasihin best experience buat mereka,
Oh itu nggak berhenti tuh. Betul. Ya ada quote unquote ada nagihnya gitu. Iya, benar. Gitu. Wah keren nih gitu. Malah bisa ngomong lagi nih. Ayo dong kapan lagi? Iya. Buat apa lagi nih? Gitu. Iya. Jadi candu nih. Jadi ya tuh. Apalagi tuh Mas, Oke. ngobrolin tadi tentang touch point. Ada hal lain nggak? Ya personal interaction harus Ya. gitu. Terus ya services di on groundnya itu harus. Dalam arti kata ya seperti hal paling sederhana greetings lah. Greetings itu bisa dari mana aja ya, dari usher yang di sana. Ya. Dari voice over yang terjadi di sana gitu. Iya. Jadi berasa disapa lah gitu. ya Welcoming audiens lah. ya. Terus juga Itu dengan apa? Ticketing yang udah based on idea itu keren juga tuh Mas ya. Jadi greeting itu kan nggak harus selamat datang nggak harus gitu ya. Kalau tiba-tiba dia tap in di venue dengan ID dia tiba-tiba muncul ke HP-nya. Selamat Ya. datang. Selamat datang, disebut loh namanya itu keren loh gitu. Ya. Selamat datang Asti. Ya. Di event Jangan lupa ini. dipakai maskernya. Ah, Sering gitu ya. Oke, gitu. ya, Oke. Kesebut nama gua gitu. sama services mengenai ya hal kecil lah lost and found juga penting. Ah, itu penting banget. Kadang-kadang orang apalagi festival ya. Iya. Mas Dido selalu nyediain tuh ya ada booth atau area Iya, lost and found ya. Karena kalau misalnya acara yang seperti musik itu masih umum lah ya, tapi Ya. seperti gue buat Femgo Fest gitu Femgo Fest, ya. acara keluarga. Buat anak-anak keluarga, Itu memang ya. kita siapkan gelang buat anak-anaknya gitu. Oke. Jadi kalau sampai mereka hilang, kita tahu Titit. nomor telepon bapaknya dan lain-lain bisa kita kontak. Oh berarti lost and found-nya bukan barang juga. Anak Iya, kecil juga termasuk. Iya, itu harus kita Iya. perhatikan. Gue tadi kebayangnya barangmu doang loh, woi Depend keren. on event. Iya, benar-benar kasih gelang. Kalau lu buat couple event mungkin ya bisa saling dikasih juga itu Adi. Siapa tahu ada siapa yang pasangan hilang. Iya, iya. Atau ketuker gitu Atau kan ya. sengaja ngilang Sengaja gitu. ngilang. Kayak tadi harus pakai putih pakai merah bajunya, dress code-nya nggak mau ngaku kapal. Oh. Nah kalau di sini kita kembali bicara goals ya, output atau achievement-nya kalau di customer experience tuh apa aja Mas? Itu penting tuh, penting Iya, buat iya. bicara vision ke depannya juga. Itu pertama bicara engagement pasti, Ya. bicara awareness, karena satu orang itu bisa menginfluence ribuan orang hari gini gitu Iya, kan. iya. Terus yang terakhir itu loyalty. Gitu. Ah itu dia Jadi- loyalty. Ya. Jadi 3 hal itu impact dari customer experience atau customer journey gitu. Oke. Ya ini sih keren juga nih poin customer experience ini juga gak banyak yang aware. Ya. Karena semua lebih kebanyakan nih kalau saya perhatiin lebih aware ke si showcase-nya. Ya kontennya lah ya. Ya lebih ke si showcase-nya nih talentnya lah. talentnya. Apa segala. Tapi lupa juga bahwa sebetulnya yang buat sukses event ini ya si audiens atau si Betul. customer ini kan. Ya. Gitu. Ya ini satu masukan atau satu poin yang menurut gue juga dengan dibahas tadi bahwa woi jangan lupa penontonnya di treatment biar Ya. punya best experience gitu kan. Betul. Sehingga suatu saat lu buat lagi tuh wah gue pengen dapetin sebuah experience yang luar biasa lagi kan gitu ya. Iya. Karena kalau bicara asetnya sebenarnya aset dari event itu bukan barangnya kan. Kalau barangnya udah kembali ke vendor. Ya. Betul. Tapi sebenarnya aset kita itu ya audiens kita gitu. Ya, Yang ya. nempel di benak Iya, audiens ya. Gitu. Ya, dan audiensnya jadi aset betul sih Asetnya, untuk oke. next event lagi kan. Betul. Ini poin di strateginya kan saudara customer atau audience experience ini. Iya. Oke. Dan setuju banget kalau dulu biasanya dilibatinnya cuma di area floor gitu ya, ada activity. Sekarang udah lari ke panggung ya Mas ya malah ya dibikinnya ya bahwa Yeah. audiens bisa di bagian dari pertunjukan, bukan cuma experience dia datang doang gitu. Betul. Itu sih keren. Aslinya berarti customer atau client atau audience experience ini adalah sebetulnya bukan hanya untuk satu event itu ya. Jadi lebih bagaimana untuk mereka itu bisa jadi audiens berkesinambungan gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi aset tadi. Dan Jadi itu aset- terdata kan ya. Iya. Jadi Oke. itu benar-benar organik aset kita itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa info cepet tuh. Iya. Cet. Oke. Mungkin dalam 10 kali berlian buat event ini kok misalnya beberapa orang selalu ada nih. Iya. Iya, dia hampir lagi, dia sih, lagi. hampir semuanya sih. Iya. Dia lagi sih. Tapi Dia kan lagi dia bisa memberikan impact ke yang lain gitu kan. Iya. Datengin new customer tadi Iya, ya. Influencer tidak langsung ya. Mbak? Iya. Oke. Oh iya. Keren ya.
Juara. Jadi pengen bikin event nih. Oh enggak, jangan Ti. Ampun. Apa? Apa ini? Dodo pengen nanya nih. Ayo lah. Apa ya? Apa ya? Dari apa yang semua kita bahas tadi nih ya, gitu. Itu kan memang bagaimana kita nge-treat event ya. Ya. Mungkin secara mikro ya Mas. Ini kita punya produk event, bagaimana membangun strateginya. Ya. Ya. Nah, tapi sebagai seorang event service company lah, terlepas dia bergerak di event planning atau di event management, sebetulnya pasti ada dong makronya secara itu goalsnya itu seperti apa gitu maksud saya gitu. Ya. Jadi bukan hanya masalah how to strategi secara mikro terhadap event-event yang kita buat gitu. Iya. Tapi secara makro pasti ada goalsnya nih. As a berlian saya bilang gitu ya. Ya. Sebetulnya sebagai event service company Mas. Ya. Makro goalnya itu seperti apa sih Mas? Ya kalau bicara makro di luar dari konteks number ya. Pasti Ya, kan ya. sebenarnya kalau bisnis kan number gitu. Ya. Tapi sebenarnya lebih lebar lah gitu ya. Iya, tapi sebenarnya untuk mencapai number yang kita tuju gitu, kita pengen dapatkan gitu. Iya. Ada 4 hal sih yang kita pengen, misalnya itu emang goals kita gitu. Itu bicara kita harus punya strong positioning gitu. Oke. Gitu strong positioning tuh maksudnya kayak misalnya gue berlian gitu. Berdasarkan ada positioningnya, wah nih kalau berlian buat pasti Beda. beda gitu. Ya, Itu Pasti, positioning. pasti gila. Gila. Apapun itu ya, Ya. strong positioningnya ya. Iya. Iya, Wah dia iya. mah selalu keren atau dia mah selalu apa gitu. Jadi kita punya clear positioning lah kita berada di mana gitu. Yang pertama itu tuh. Strong Pertama itu. position. Terus kedua ya market top of mind gitu. No. Jadi ada kalau ngomongin Promotor siapa yang buat atau siapa? berlian, apa sih? Puas. Bukan narsis nih ya. Iya, pasti puas. Bukan puas atau paling berlian nih Pasti happy. berlian Iya, gitu. iya, Top of iya. mind-nya udah kayak gitu tuh Iya, udah iya, kebentuk. Ya, ya. Atau misalnya kalau ada berlian, ada siapa, begitu sini juga, wah ini gini nih, top of mind udah kebentuk, berlian begini nih. Kalau Asti buat begini nih, gitu. Iya. Kalau Inyo buat begini, nah itu makro goalnya itu salah Iya, satu aja. Oke. iya. Terus yang paling penting juga public trust gitu. Wah itu nomor 1 sebetulnya ya. Nomor satu itu. Iya, iya, Karena iya. itu menurut kita tuh aset terbesar itu trust gitu. Karena kenapa trust? Karena kan market kita, audiens kita melakukan spending kan. Mereka Iya. Betul. melakukan investasi lah gitu. Iya, iya, spending iya, di iya, event iya, kita iya. gitu. Public trust ini kan ya bukan hanya masalah audiens, itu enggak? Iya. Iya. Klien, Partner, ya. Tim. Tim. Gitu. talent juga. Iya, Gitu, iya, iya, iya. artis. Jadi itu nomor 1 lah kalau bicara trust itu. Ya. Tapi kalau itu emang digabungin semua dan berhasil ya, hopefully menjadi role model. Itu bicara ekosistem. lah. Iya benar. Secara industri. Yang keempat tuh role model ya. Ya, karena kalau misalnya yang berhasil banyak, industrinya hidup kan. Gitu. Betul. Ya. Ya itu bisa jadi contoh yang baik Ya. untuk teman-teman juga yang lain bisa mengacu ke sana. Iya. Tapi dari sisi event ya kayak kemarin New Life juga bisa jadi role model buat teman-teman IO lain yang kalau mau bikin ya. IO lagi gue ngomongnya ya. Sekonyolnya IO lah ya gitu. Iya. Yang bikin drive-in nah role modelnya berlian nih. Karena bukan hanya bikin konser bagus tapi protokol gitu. Setuju sih gue. Bagus ya. Lolos. Luar biasa. Luar biasa. Bagus dong. Kumlot ya, kumlot. Kumlot langsung. Gila sini teman-teman pasti catatannya banyak nih hari ini ya. Ya memang yang kita bahas ini agak lebih spesifik ya. Ya, Jadi ya, memang kontennya akan banyak. Ya, betul. Tapi memang ya mau gak mau harus kita bahas nih. Yes. Karena salah satu yang membuat suksesnya sebuah event itu adalah strateginya. Betul. Ya, bukan hanya yang selama ini kita tahu gitu. Nah, Mas Dino hadir ke sini untuk bongkar dapur ya gitu. Woi teman-teman, ayo strateginya dibenerin biar lu Yes. bisa buat event yang luar biasa. Luar biasa. Aduh, seru ya. Cuma ini belum selesai ya. Ya, Masih ya, ada ya, satu ya. hal lagi yang biasa harus kita tagih sama narasumber. Ya. Di segmen terakhir Mas Apa biasanya. secara personality yang Iya dong. Mas Dino Kasih Wah, kita apa nih? quotes Untuk atau tips nanti buat Break dulu teman-teman. Tapi break dulu. Ya. Pokoknya segmen terakhir nanti siapin aja dulu Mas. Siap. Tidak ada quotes atau apa ya biasanya ya. Oke, teman-teman kita break sebentar. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber
kita di segmen terakhir gitu. Akan ada quotes atau message yang teman-teman bisa, yang diberikan oleh Mas Dino nih untuk teman-teman semua. Oke, stay tune tetap di Supermax Channel. Nah, kita udah banyak ngobrol sama Mas Dino di episode kali ini. Luar biasa hal-hal yang kita dapetin hari ini. Tapi sebetulnya belum selesai, masih ada satu hal lagi yang mau kita tanya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu teman-teman yang dari tadi udah komen, dari tadi udah kasih pertanyaan. Jangan lupa besok kita akan umumin siapa yang akan dapat total 10 voucher seharga minimal masing-masing Rp200.000 dari Blibli. Jadi untuk 10 orang pemenang. Oke. Gitu. Nah, sekarang saatnya Oke. closing statement. Ayo dong Mas. Apa nih message dan quotes buat teman-teman di Supermax nih? Dari seorang Dino Hamid ya. Oke. Berdasarkan pengalaman malam ini juga ya. Iya. Jadi Sesimpel dia cerita malam ini padahal yang sudah sekian tahun. Iya. harus relate dong. Oh iya. Benar. Jadi kalau di aku gitu Ya, kan, ya. harus kuat di imajinasi. Gitu. Ya. Tapi imajinasi itu harus bentuknya nyata dengan pengetahuan. Oke. Jadi format edukasi dari Supermax ini menurut gua bisa mendeliver our imagination. Gitu. Oke. Jangan punya imajinasi tanpa Tapi diikuti dengan pengetahuan. Jangan mimpi aja loh. Ya boleh lu Cari punya pengetahuan. imajinasi tapi pengetahuannya harus mendukung. Setuju. Ya, Mantap. Terus setelah itu bicara perencanaan. Ya. Goal without a plan is just a dream. Oh. Ya kan? Jadi, Cuma lo. Mimpi. Mimpi. Cuma lu punya mimpi Jadi kalau nggak bikin plan. Kalau buat plan. Jadi mimpi doang gitu. Ya, jadi mimpi Orang doang. planner sih. Iya. Oke. Dua tuh mas. Oke. Setelah itu kita harus memastikan make your event brilliant. Oh, Oke. make it even brilliant. Oke. Gue tahu tuh ada pesan bilang make your event brilliant with brilliant. Iya. Karena Gak apa-apa Bas, kita di sini bebas. Nyebut brand, nyebut apa bebas. Iya, bebas. oke. Kayak Apalagi Mas Dino, masih ada quote-nya? Nah ini terakhir itu Oke. ini paling penting nih Apa tuh? gue suka itu setelah event itu mungkin pasti juga ngerasain the best project in the world itu is making everybody orgasm. Wah, ya, gitu, di saat- gitu meledak saat gitu ya. Dari mulai perencanaan, planning, manajemen sampai eksekusi dan akhirnya berhasil perfect gitu. Itu di satu momen itu energi sama semua tuh. Dan itu akan membayar semuanya. tuh ya. Iya, terbayar. Capek apa segala dan macam. yang harus di highlight adalah everybody ya, which is audience, kita yang bekerja, vendor, klien, semuanya Di waktu yang orgasme bersamaan tuh energinya keluar sama-sama makanya gue sebut Wih, oke. Yeay. Oke, thank you banget. Thank you banget mas, biasa Sama-sama. nih kita menyatukan Halo, energi. hari ini luar biasa Ya. ya. Jadi kita bisa bahas sesuatu yang spesial, jujur Ya, aja lah ya. ya. Sesuatu yang spesial yang memang jarang dibahas ya, terutama di ngomongin event karena pasti orang itu akan bicarain main course-nya. Ya, Betul gak? Betul. Bicarain apa yang ada di stage-nya Ya, gitu. ya. Tapi ada di belakang semua itu. Kalau kita paham bahwa sebuah event service company itu ada di partnya planning dan manajemen kan Ya. tadi ya, Betul. dijelasin oleh Mas Dino ya gitu. Di partnya planning itu bekerja luar biasa. yes. Gitu. Bahkan sampai event itu sampai berlangsung dan sampai di akhir pun. Ya, Terutama di statement mengenai bagaimana menjaga strategi dari Strategi. event ini bisa berlangsung dengan luar biasa. Teman-teman hari ini keren, hari ini luar biasa. Thank Ya, you, kita dapat satu nutrisi nih yang ini loh poinnya kalau lo mau buat event sukses tuh ini. ya. Gitu. Oke teman-teman, episode yang luar biasa ini juga harus kita akhiri ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Mas Dino Thank you, Mas Hamid. Dino. Ya, Bu Asti. gitu. Oke. Jangan kapok kalau nanti diundang enggak lagi. dong. Lanjut. Terima kasih supportnya untuk Supermax.
Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi juga nanti di episode yang selanjutnya. Stay tune di Supermax Channel dan kita tetap Supermax. Maximize your ability. Setiap pagi ya aku tunggu notifikasi, berharap mimpi tadi malam bisa terjadi. Terpisah ruang waktu, tersekat rasa rindu. Let's do this with me. Cepatlah kembali, senyummu di sini yang selalu ku nanti. Let's do this with me. Cepatlah kembali, ku tak bisa menunggu, ingin cepat bertemu. Let's do this with me. Cepatlah kembali, senyummu di sini yang selalu ku nanti. Let's do this with me. Cepatlah kembali. Tetap di sini, jalani hari mengejar mimpi. Temani aku, habiskan waktu selalu denganmu. Terpisah ruang waktu, tersekat rasa rindu. Let's do this with me. Cepatlah kembali, senyummu di sini yang selalu ku nanti. Let's do this with me. Cepatlah kembali, ku tak bisa menunggu, ingin cepat bertemu. Let's do this with me. Cepatlah kembali, senyummu di sini yang selalu ku nanti. Let's do this with me. Cepatlah kembali. Let's do this with me. Cepatlah kembali, senyummu di sini yang selalu ku nanti. Let's do this with me. Cepatlah kembali, ku tak bisa menunggu, ingin cepat bertemu. Let's do this with me. Cepatlah kembali, senyummu di sini yang selalu ku nanti. Let's do this with me. Cepatlah kembali. Hilang semua beban selama ini, bersamamu tak ku impikan. Terlihat jelas saat kau tunjukkan, membuatku tak berselera. Tak ku sangka dia begitu hina, seolah-olah kau
sangka dia begitu hina, seolah-olah kau buta meninggalkanku yang ada untukmu. Tapi sudahlah, ku mulai lega, ku bahagia kau bersamanya. Janganlah kau tunjukkan muka yang hanya akan membuatku muntah. Ku bahagia kau bersamanya. Janganlah kau tunjukkan muka yang hanya akan membuatku muntah. Ku bahagia kau bersamanya. Janganlah kau tunjukkan muka yang hanya akan membuatku muntah. Ku bahagia kau bersamanya. Janganlah kau tunjukkan muka yang hanya akan membuatku muntah. Aku tak kecewa. Thank you Supermax.